Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kru Zenek TV pagi ini mengambil momen di sekitar Suramadu, jembatan Surabaya dan Madura. Nah, ini kondisinya. Jadi jembatan Suramadu ini saat ini sudah tidak dikenai restribusi, tidak dikenal lagi karcis masuk karena sudah dibebaskan posisi. Nah, posisi ini kita ambil dari posisi Madura yang menuju Surabaya. Sebelah kiri kini Kabupaten Bangkalan sudah menyiapkan fasilitas untuk sentra. Jadi sentra untuk PPKM ya. Jadi untuk UMKM, usaha kecil dan menengah. Nah, ini pangkalnya di sisi Madura. Harapannya lokasi-lokasi kiri dan kanan ini bisa terisi dengan sarana dan prasarana yang tentunya mendukung tentang keberadaan daripada jembatan Suramadu ini. Dilengkapi dengan fasilitas, kerapian, taman-taman, dan gedung-gedung yang disesuaikan dengan kondisi Pulau Madura. Saat ini memang ada orang berjualan sebelah kiri dan kanan, tapi mungkin ini sifatnya masih sementara ya. Bangunan-bangunan yang ada ini sifatnya sementara. Harapannya pemerintah Kabupaten Bangkalan bisa mempersiapkan suatu desain yang bagus, menarik, sehingga pelancong-pelancong nasional, lokal maupun internasional mempunyai suatu daya tarik tersendiri. Kalau perlu di sini disiapkan bengalo-bengalo, tempat-tempat istirahat, kuliner yang khas Madura. Jadi pelancong dari manapun, destinasi ini menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi pelancong. Bagaimana menikmati kuliner, masakan, ya maupun jenis buah-buahan, sayur-sayuran ada, kalau ada pun bisa digunakan, ditampilkan di lokasi ini. Nah, ini kita mulai masuk di pangkal jembatan Suramadu. Ini dari sisi Madura. Ini posnya, pos dulu ada pos nih di depan ini. Pintu gerbang saat ini sudah dibuka, dibersihkan, dirapikan. Nah, ini saat ini juga jembatan Suramadu ini dalam renovasi, terutama dari sisi jalan untuk kendaraan roda 2 sebelah kiri dan kanan. Tapi yang paling utama saat ini yang diperbaiki adalah sisi kanan. Dari kejauhan kelihatan itu Pulau Surabaya. Ya, sebelah kiri sudah ada, kiri kanan udah laut ya. Cuma laut sini agak dangkal ini. Nah, kelihatan sekali ini adalah termasuk alur pelayaran timur Surabaya. Nah, alur Surabaya Timur ya. Dan sebelah sana alur pelayaran barat Surabaya. Di sebelah kanan di kejauhan ada beberapa terminal peti kemas, General Cargo, curah cair milik Pelindo. Ya. Pemirsa sekalian, tolong ditonton video amatir ini dengan cermat, satu persatu diamati. Kelihatan sekali keindahan jembatan Suramadu dan kota Surabaya dari sisi pandangan Pulau Madura. Tidak banyak sih kendaraan yang lalu lintas di sini pada saat hari Minggu ini, pada saat Imlek pagi ini. Mudah-mudahan Imlek ini berjalan dengan baik, cuaca bagus, sehingga warga Tionghoa yang ada di sekitar Surabaya dan dimanapun berada, Imlek ini memberikan suatu keberkahan, keberuntungan buat masyarakat yang beragama Tionghoa. Pemirsa, sepi sekali sih di sisi kiri ini. Kelihatannya warga masyarakat Madura sudah sejak pagi tadi berbondong-bondong ke Pulau Jawa. Mungkin mencari suasana segar di daerah yang ketinggian. Nah, tapi yang kendaraan yang sisi yang berlawanan dari kru Zenek TV
ada kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan angkutan maupun yang lainnya untuk menuju Pulau Madura dengan tujuan tentunya berwisata yang bisa dinikmati. Banyak tempat destinasi di Pulau Madura. Ada di Bangkalan, ada di Sampang, ada di Sumeneb, ada di Pamekasan. Wah, kalau kita bicara Pulau Madura, di Sumeneb itu banyak lokasi-lokasi yang mengasihkan, terutama Pulau Gili Iyang, di oksigen yang terbaik nomor 2 di dunia. Nah, silakan pemirsa, melalui jembatan Suramadu bisa menuju Pulau Sumeneb, lokasi di Kabupaten Sumeneb. Di sana ada pulau-pulau kecil, banyak sekali pulau-pulau kecil dengan kondisi udaranya yang cukup baik dan tentunya juga dengan ikan-ikan lautnya, masakan-masakan seafoodnya bisa dinikmati. Nah, lihat ini dengan tower ketinggian berapa meter, mungkin sampai 60 meter ke atas ini. Jembatan Suramadu ini ditopang dengan 2 pilar besar. Dan ini konstruksinya adalah tiang pancang ya, di bawah ini tiang pancang, dan untuk memperkuat jaringan ini, memperkokoh, didirikan menara 2 pilar tingginya lebih kurang 60 meter lebih nih, dan diikat dengan tali baja yang ukurannya sampai 10 cm. Nah, cukup besar nih, wire rope ya, yang berasal dari Tiongkok ini, kebetulan Tiongkok ini. Kontraktornya juga mayoritas dari Tiongkok waktu itu. Karena di Tiongkok itu banyak jembatan-jembatan sejenis ini, bahkan lebih panjang pada ini, sudah berdiri lama sebelum Suramadu muncul di kota Surabaya dan Madura ini. Pemirsa, jangan dilewatkan kesempatan yang baik ini untuk kita tonton bagaimana kondisi Surabaya dari kejauhan. Bagi teman-teman sekalian yang tidak sempat atau belum sempat datang ke Madura, Surabaya, tentunya melihat dengan kondisi ya, dengan kondisi begini bisa sedikit terobat kerinduannya ke kota Surabaya dan Pulau Madura. Dari kejauhan kelihatan itu bahwasanya kota Surabaya di ujung sisi pangkal Suramadu. Nah, ini masih banyak ekosistem yang harus dipertahankan. Ya, pohon-pohon bakau, mangrove, dan ini akan dikembangkan oleh wali kota kita, Pak Erik Jayadi. Akan ada rencana, informasi yang kami dengar bahwasanya akan dipasang wahana-wahana permainan laut di sini. Akan dipasang kereta gantung dari ujung sisi timur ke ujung barat, sehingga kereta gantung itu bisa menyusuri pantai yang ada di Pulau Jawa, tentu Surabaya. Nah, kalau itu terwujud dengan baik, mudah-mudahan terwujud, wah, alangkah baiknya, dan bisa mengalahkan genting yang ada di Malaysia. Wah, luar biasa. Kota Surabaya bergandeng tangan dengan kota Madura, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukungnya sepenuhnya. Tentunya kota ini akan menjadi hidup dan destinasi baru muncul, dan ini yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di Pulau Jawa, khusus Surabaya dan Pulau Madura. Pemirsa, ini kita sudah berada di jembatan yang datar ini. Menaranya sudah kita lewati. Yang pancang yang kita jalani di atas ini tentunya akan bisa bertahan dengan sekitar di atas 50 tahun ke depannya. Nah, ini yang harus dipertahankan. Tentunya ada batasan-batasan, kendaraan besar lewat sini, mungkin kontainer dibatasi lewat sini, karena kontainer itu sudah berat, itu bisa di atas 100 ton satu kali lewat, gandar 3 atau 4. Nah, ini jembatan Suramadu apakah mampu menampung atau dilewati dengan kapasitas trailer yang begitu besar? Ini adalah salah satu kendala tentunya yang bagi dari sisi konstruksi jembatan Suramadu supaya bisa bertahan dengan baik. Nah, ini kita sudah mulai menginjakkan roda di Pulau Jawa, di pangkal Suramadu sisi Surabaya. Begitulah pemirsa sekalian, mudah-mudahan video amatir ini bisa dinikmati, bisa didengar, dan bisa dikomentari, dan tentunya ojo lali ya, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman semua dari reporter Zenik TV, begitu bersemangat, mengebu-ngebu, berapi-api. Sesuai dengan kota pahlawan. Sesuai dengan kota pahlawan ya. Jadi kita sekarang sudah masuk Surabaya tercinta. Nah, bagi teman-teman semua yang berada non jauh di sana, yang tidak dekat Madura, Suramadu, bisa menikmati dari
video yang disuguhkan oleh Zenik TV. Nah, dari itu semoga kalian berbahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.